Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leguera Aldino Ahmad dengan NIM 3333240156. Jadi pada video kali ini, khususnya pada video praktikum statistika 2, dan saya berasal dari kelompok 22. Jadi pada video modul 5 tugas mingguan shift 3 kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengerjakan sebuah tugas mingguan khususnya untuk shift 3 yang dimana kita memiliki 7 nomor dan kita diminta untuk mengerjakannya dengan software RStudio dan Minitab. Oke, jadi langsung saja tanpa basa-basi kita ke pembahasannya. Jadi di sini saya sudah membuat sintaksnya di RStudio dari soal 1 sampai soal 7, karena jika membuatnya dari awal itu akan sangat lama gitu. Jadi tadi soal pertama di sini, dalam suatu penelitian mengenai pola peminjaman buku, kita di sini ada 16 peminjaman pertama dari tertentu dengan tingkat kepercayaan 95 atau taraf signifikannya itu 0,05. Tentukan apakah urutan jenis buku yang dipinjam dapat dianggap acak atau tidak. Tabelnya seperti ini. Kemudian tadi belum disebutkan ya, modul 5 kali ini tuh kita membahas statistika non parametrik, yang dimana kita memiliki beberapa metode untuk mengerjakan statistika non parametrik. Itu ada 8 atau berapa. Yang pertama di sini untuk soal 1 ini masuknya ke statistika non parametrik uji run test, yang dimana kita nguji ininya datanya bisa dianggap acak atau tidak. Oke, jadi di sini RStudio uji run test, data diambil dari soal 1, soal peminjaman buku, fiksinya tadi kita anggap itu 1, non fiksinya 0. Di sini kita install package, run test, install package, test series, library, run test, library, test series. Kita input datanya nih, berdasarkan data dari tabel 16. Kita masukkan dan kita lakukan uji coba. Kita running di sini. Nah, berdasarkan hasil run test, jadi nilai yang diperoleh p-value sama dengan 0,1205 dengan syarat tingkat signifikannya itu tadi 0,05 atau 95%. Karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0-nya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urutan jenis buku yang dipinjam mahasiswa itu bersifat acak dan tidak tidak terdapat pola tertentu dalam peminjam tersebut. Lanjut ke soal nomor 2 di sini. Sebuah universitas yang menganalisis sebuah metode pembelajaran berbeda mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa. Pada proses perkuliahan dilakukan 15 mahasiswa, nilai kepuasannya 1 sampai 5, tarafnya 0,05. Lakukan pengujian mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode. Sini ada 3 metode, tatap muka, daring, dan hybrid berdasarkan datanya. Dan ini masuk ke metode mood median. Oke, jadi kita tadi data diambil dari soal 2, skor kepuasan 3 metode, tatap muka, daring, dan hybrid. Kita masukkan skornya, datanya. Kita exam, jadi kita menginput kategori, input data, menggabungkan kelompok metode dan kelompok frame di sini. Data frame, kita menampilkan data frame-nya. Kemudian kita buat box plotnya di sini agar kita dapat visualisasi yang lebih jelas gitu. Terus kita install package-nya ini untuk ini. Dan terakhir kita mood median test maupun uji mood median berdasarkan kelompok data frame. Kita running. Oke, didapat box plot skor kepuasan per metode pembelajaran seperti ini. Yang dimana kita bisa lihat daring itu di antara sini sampai ke 36, hybrid di bawah di atas 28 sampai ke 32, dan di tatap muka itu di 40% ke atas. Oke. Jadi di sini kita juga dapat nilai p-value-nya tuh 0,006. Nah, karena p-value-nya ini
lebih kecil dari 0,05, maka kita tolak H0. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan mahasiswa gitu di antara ketiga metode tadi. Soalnya kan p-value nya lebih kecil dari taraf signifikannya. Lanjut ke soal nomor 3. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mengaruhi ke tingkat kepuasan pelanggan. 330 responden, penggunaan bus, kereta api, transportasi online. Sini syarat kepercayaan tinggi 95%, 0,05. Datanya seperti ini. Untuk soal nomor 3 itu masuk ke uji C-square gitu. Yang dimana kita mengujinya dari 3 jenis transportasi dan 3 tingkat kepuasan gitu. Jadi sini data diambil tadi, kita tulis matriksnya transportasi, 3 transportasi ini, dan kita running. Oke, jadi didapat data x-square nya sebesar ini, df nya ini, p value nya 0,02. Nah, karena p value nya itu 0,02 atau lebih kecil dari 95%, 0,05, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan proporsi yang cukup signifikan gitu, tingkat kepuasan pelanggan di antara jenis bus kota, kereta api, dan transportasi online, sehingga jenis layanan itu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada taraf 95% ini gitu. Nomor 4. Sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan. Tingkat kebugaran diukur karena dari skala 1-5. Semakin tinggi skor, semakin baik tingkat kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama sebelum dan sesudah sebelum latihan 4 minggu, 8 minggu. Taraf signifikan 90%, 0,05. Di sini disebutkan 9 anggota yang sama. Cuma di sini ada 10. Jadi kita pakai 10 anggota. Oke, langsung ke studionya di sini. Itu masuk ke uji Friedman. Datanya kita ambil di sini 10 anggota pada 3 waktu pengukuran sebelum latihan 4 minggu, 8 minggu. Kita input skornya, kita gabungkan di sini. Tampilkan data frame-nya, gabungan. Kita mengubah datanya menjadi format matriks dengan uji coba Friedman, kelompok berpasangan. Kita running. Nah, karena p-value-nya ini 4,5 sekian pangkat min 10 kali min 0 pangkat 10 minus 0,5. Jadi karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,5, keputusan yang diambil adalah kita tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor tingkat kebugaran yang signifikan pada waktu pengukuran sebelum latihan, setelah 4 minggu, setelah 8 minggu gitu, pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk nomor 5, sebanyak 24 mahasiswa penelitian metode belajar untuk meningkatkan peran dibagi 4 kelompok. Taraf signifikan 0,5. Uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Di sini ada 4 metode belajar: group discussion, daring, project, dan luring. Kita ke RStudio, di sini itu masuk uji Kruskal-Wallis. Data kita ambil tadi, kita masukkan 4 metode. Group discussion, datanya kita input, daring input, project input, question input. Di sini Kruskal test, kita menguji perbedaan tingkat efektivitas lebih dari 2 kelompok independen. Sini kita running. Nah, jadi berdasarkan uji Kruskal-Wallis pada RStudio ini kan kita dapat p-value-nya di 0,01 yang dimana itu tuh lebih kecil dari 0,05, maka H0 nya ditolak.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas peningkatan nilai ujian sini. Metode belajar jadi peningkatan nilai ujian itu efektivitasnya berbeda gitu, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,5. Oke, ke soal nomor 6. Sampel terdiri dari 10 mahasiswa yang memiliki pelatihan manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas belajarnya. Berdasarkan data tersebut, apakah pelatihan manajemen mahasiswa 10 sebelum pelatihan sudah pelatihan? Kita ke nomor 6 di sini. Itu masuk ke uji Wilson Segnan Arang Test, yang dimana seperti ini. Datanya kan kita ambil dari tabel sebelum dan sesudah. Sini workshop kita uji berdasarkan parameter dua berpasangan. Kita running. Nah, didapat p-value-nya itu di 0,007, yang dimana hasilnya juga itu di bawah 0,05 0,05 0,05 sorry. Betul. Jadi karena dia lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan gitu antara produktivitas belajar sebelum dan sesudah pelatihan manajemen waktunya gitu. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tadi efektivitas setelah mengikuti pelatihan manajemen waktunya itu ya. Oke, jadi ke soal nomor 7 di sini, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan waktu penyelesaian pekerjaan operasional menggunakan mesin otomatis dan operator manual. Semakin kecil, semakin cepat pekerjaan selesai. Tarafnya 5%, 0,05. Sedikit apa terdapat perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan antara kedua metode tersebut. Sini metode otomatis manual. Tepat studio di sini itu masuk ke uji main Whitney. Data diambil, jenis mesin, sini ada yang otomatis sama manual. Waktunya kita masukkan runtun, yang data runtun waktu penyelesaian menit. Sini kita masukkan gabungkan ke data frame, kita split data. Di sini kita membagi objek berdasarkan lampu jenis mesin. Terus kita tampilkan datanya, dan terakhir kita uji pakai uji main Whitney atau Wilcox. Jadi dari hasil yang didapat di RStudio untuk soal nomor 7 di sini, p-value yang didapat tuh 0,0002, yang dimana itu jauh dari tarafnya tuh 0,05. Jadi karena itu H0-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan yang signifikan antara dari si mesin otomatis sama orang yang mengerjakannya manual gitu. Oke. Jadi karena RStudio sudah selesai, kita akan bandingkan di software kedua yaitu Minitab. Di Minitab juga saya sudah menulis datanya di sini biar cepat. Oke, jadi di pertama tadi soalnya uji rantes di sini. Oke, data yang masukin tadi ada 16 data. Kita masuk ke statis, non parametrik, dan rantes. Ininya jenis buku, kita pencet aja. Oke. Dan didapat p-value-nya 0,12. Dan ini di atas 0,05. Jadi dia apa? Ya, itulah. Terus ke soal nomor 2, uji mood media. Sini kita ke stat, non-parametric, median. Ini yang skor kepuasan, C2 nya faktornya
metode pembelajaran benar. Kita klik OK dan didapat p-value-nya 0,06. Itu di bawah confidence levelnya terhadap signifikannya tuh di bawah, maksudnya nilainya di bawah terhadap signifikan 0,05. Jadi gagal menolak H0 gitu. Tadi satu tolak H0. Nomor 2 C square, di sini kita start table C square, summarize data. Sini puas dikurang tidak puas, kita cek saja dan didapat p-value nya di 0,02 dan 0,02. jadi itu masih di bawah 0,05, jadi gagal menolak H0. Uji Friedman, di sini kita start non parametric Friedman, sini kita oke saja. Ini dapat value nya tuh 0. Nomor 5 cross Cavalier start non parametric cross Cavalier, responnya belajar, faktornya metode belajar, kita oke. Nah, p-value dapat dinilai 0,001. Nomor 6 ini Wilson, kita sini ya satu sampel Wilson dimana kita ini diselisih. Sebelum diselisih ini kita kalkulator dulu ya, jadi setelah dikurang sebelum, jadi dapat selisih. Terus setelah itu tadi variabel selisihnya kita dapat dari sini, kita masukkan dan dapat p-value nya 0,08. Nomor 7 yang terakhir itu uji Whiteman. Kita ke start non parametric main whitening, ini first sampelnya mesin otomatis, second sampelnya mesin manual, confidence levelnya 95, not equal, kita oke. Dan dia dapat p-value nya seperti ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf selama video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.